Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, berjumpa kembali dengan Pak Rifan Ulil Huda. Marilah kita belajar bersama-sama di tema 8. Kali ini kita sudah sampai ke subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Namun mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menentukan peran tokoh dalam teks fiksi atau cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita dari rekaan atau rekayasa pengarang. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang mempengaruhi alur. Tokoh tambahan mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik cerita. Ayo bacalah cerita tentang asal-usul Danau Toba. Lalu sebutkan nama tokoh dan perannya dalam cerita. Cerita tentang asal-usul Danau Toba itu merupakan salah satu jenis cerita fiksi, namanya legenda, yaitu tentang asal-usul terjadinya sebuah tempat. Dengan membaca cerita tersebut, banyak sekali yang diketahui unsur-unsur intrinsik cerita fiksi, termasuk nama tokoh dan perannya dalam cerita. Menentukan watak tokoh pada teks fiksi. Teks fiksi memiliki tokoh utama dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang memiliki sifat baik, namun ada juga tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Untuk mengetahui watak tokoh, kita harus membaca cerita sampai akhir. Ketika membacanya, fokuskanlah pada alur atau jalannya cerita dan konflik yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Ayo bacalah cerita juga tentang Sangkuriang. Lalu sebutkanlah watak tokoh dalam cerita yang ada pada modul. Berikutnya, mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi. Dalam teks fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Di dalam cerita, tokoh utama tersebut dapat dikelompokkan kembali menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh tambahan hanya sesekali muncul di dalam cerita. Tokoh tambahan tidak mengubah alur cerita dan hanya menjadi pendukung dalam cerita. Kemunculannya pun lebih jarang dibanding tokoh protagonis dan antagonis. Menjelaskan peran tokoh dalam teks fiksi. Ayo ingat kembali, peran tokoh dalam suatu teks fiksi, ada tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis, tokoh antagonis, ataupun tokoh tambahan. Ketiganya dapat dibedakan dari kemunculannya pada alur dan konflik dalam cerita. Perhatikan cuplikan cerita teks fiksi berikut. Si tengah kebingungan, sementara angin masih bertiup kencang, menerbangkan lebih banyak lagi atap pondok mereka. Ia menoleh ke kamar kakak tertua, tapi kamar itu kosong. Mungkin kakak masih berada di kebun, batinnya. Ayo kita cari kakak. Ia pun menggandeng si bungsu pergi ke kebun. Si tengah berperan sebagai tokoh protagonis karena berada di dalam konflik
dan alur cerita. Tokoh kakak berperan sebagai antagonis yang menjadi lawan main si tengah. Si bungsu adalah tokoh tambahan yang menjadi penghias cerita. Berikutnya, setelah menjelaskan tokoh dalam teks fiksi, sekarang adalah mengidentifikasi. Dalam sebuah cerita terdapat tokoh utama yang dapat berperan sebagai protagonis atau antagonis dan tokoh tambahan. Tokoh protagonis biasa atau bisa memiliki watak yang baik, lemah lembut, atau bahkan sombong dan tidak peduli. Tokoh antagonis bisa memiliki watak yang berbeda dengan tokoh protagonis. Kamu dapat mengidentifikasinya setelah membaca suatu cerita sampai akhir. Sebagai contoh, dalam kisah itu ada cerita Aladin dan lampu wasiat. Nah, ini bisa diketahui tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Selanjutnya, menyampaikan hasil identifikasi tokoh pada teks fiksi. Pada teks fiksi ada tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang sama ataupun berbeda. Para tokoh teks fiksi yang berupa fabel juga memiliki peran dan watak. Fabel ini adalah cerita tentang binatang yang di situ dikisahkan. Sebagaimana contoh, itu ada cerita si kancil dan buaya. Kancil berperan sebagai tokoh protagonis yang berwatak cerdik, ya, dan ada buaya dan lain sebagainya. Tentunya cerita-cerita seperti ini atau fabel bisa juga mengisahkan sebagaimana manusia. Demikian anak-anakku semuanya pemaparan materi pada tema 8 subtema 3. Semoga bisa menjadi pencerahan, tambahan ilmu buat kalian semuanya, dan senantiasa menjadi anak yang soleh-soleha, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.